Halo sobat blogger, ketemu lagi di channel Segala Cara. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara menentukan topik blog. Tentunya ini adalah topik utama yang harus kita pilih untuk blog kita. Bagaimana cara dan tipsnya? Sobat bisa mendengarkan sambil melihat pada teks yang ada di layar ini. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah bertanya pada diri sendiri tentang apa hobi yang benar-benar sobat sukai dan dapat diceritakan lagi ke orang lain. Nah, ini basicnya untuk memilih topik blog kita. Yang pertama, kalau misalnya sobat suka jajan atau suka dengan kuliner, sobat bisa membuat blog tentang review makanan ya. Tentunya di tempat yang sering sobat kunjungi untuk makan-makan. Nah, itu saja bisa dijadikan sebagai blog ya, apalagi yang lebih dari itu. Kemudian kalau suka masak, sobat juga bisa membuat blog tentang resep masakan enak ataupun yang lainnya yang berkaitan dengan makanan. Kemudian kalau suka fotografi, bisa juga membuat blog tentang fotografi atau blog yang berbagi gambar, itu juga bisa. Kalau sobat juga hobi nonton film, bisa juga buat blog tentang review ya, review film-film. Dan yang berikutnya juga, kalau suka dengan pidato, bisa buat blog berisi contoh pidato atau tips berbicara di depan umum ataupun sejenisnya yang masih relevan. Kemudian cara yang kedua, ini masih juga harus ditanyakan ke diri sendiri, apa pekerjaan sobat saat ini. Nah, topik blog juga bisa dipilih berdasarkan pekerjaan sobat saat ini. Kelebihannya apa? Kalau kita memilih topik blog yang sesuai dengan pekerjaan kita nantinya akan mendapatkan ide untuk konten blog kita yang terus-menerus atau berkelanjutan, karena ide itu nanti akan diperoleh dari pengalaman kerja kita sehari-hari. Nah, itu juga sebetulnya akan lebih efektif dalam waktu ya, karena kita nantinya tinggal menulis apa yang sudah kita jalani dalam pekerjaan, baik itu tentang tips ataupun cara ataupun tentang teori-teori lainnya. Kemudian yang ketiga di sini, topik atau pembahasan apa yang mungkin dicari orang lain, tentunya di Google, namun yang membahasnya masih sedikit. Nah, ini juga bisa dijadikan dasar pertimbangan untuk memilih topik blog kita. Kita di sini harus memposisikan diri sebagai pencari informasi. Kira-kira sobat kalau misalnya sebagai orang yang mencari informasi di Google, kira-kira sering mengetikkan atau sering mencari tentang apa. Tapi misalnya ketika di searching atau dicari, ternyata yang membahasnya sangat sedikit. Nah, itu juga bisa dijadikan sebagai dasar untuk memilih topik blog kita. Kenapa di sini saya menyarankan yang membahasnya masih sedikit? Karena ini nanti akan menjadi peluang besar untuk kita memenangkan persaingan di Google. Karena semakin sedikit orang yang membahas suatu permasalahan, maka kemungkinan besar blog kita akan unggul di pencariannya. Karena nanti Google akan menganggap konten kita sebagai konten yang unik ya, yang dibutuhkan oleh orang lain. Tentu saja efeknya nanti ke traffic blog kita. Kalau sedikit yang membuat tapi orang yang mencarinya banyak, nanti sobat bisa rasakan sendiri efeknya bagaimana. Jadi pengunjung itu akan ramai karena mereka sudah tahu mana yang harus mereka kunjungi blognya kalau tentang hal-hal yang baru itu ya, seperti itu. Nah, itu 3 cara untuk menentukan topik blog kita.
Nah, apabila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Tolong bantu channel ini agar berkembang dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ketemu lagi di video pembahasan lainnya. Salam blogger.